Halo teman-teman, selamat datang di video pertama channel Victory Audio. Bersama gua Andi. Victory Audio ini adalah toko yang bergerak di bidang audio mobil, sound system, multimedia, dan peredaman pada mobil Anda. Kami juga menyediakan online store yang bisa Anda cek di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga kalian bisa cek instalasi yang sudah kami lakukan ada di Instagram di victory_audio. Pada video kali ini, kita akan melihat bersama-sama pengerjaan yang akan kita lakukan pada mobil Honda CR-V yang akan kita ikut sertakan ke dalam kompetisi audio mobil di EMA Indonesia yang diselenggarakan di ICE BSD pada tanggal 20-21 Agustus 2022. Oke, jadi langsung aja gue ceritain proses pengerjaan mobil Honda CR-V ini dari awal seperti apa, dan kalian bisa lihat juga instalasi yang kita lakukan seperti apa, bersih atau enggaknya, rapi atau enggaknya. Yuk kita cek aja yuk. Oke, jadi pertama-tama kita harus mengecek panel-panel yang ada di mobil tersebut, apakah kondisinya masih normal atau harus di treatment, dan kita juga melakukan pengecekan pada skrup-skrup atau skun-skun yang harus dibutuhkan, apakah semua masih lengkap atau tidak. Tapi kita juga menyediakan skun yang akan dipakai untuk mobil tersebut apabila harus penggantian. Udah beres, baru kita bisa melakukan pembongkaran dengan teknisi-teknisi yang sudah berpengalaman, dan kami juga menyediakan box-box untuk menyimpan skrup atau baut atau mur semua yang ada di dalam mobil tersebut agar tidak hilang pertama, yang kedua supaya tidak tertukar dengan bagian-bagian mobil dari panel-panel lainnya. Nah, setelah dicopot semuanya, kita melakukan vakum untuk di bagian mobil tersebut, kita pembersihan dulu supaya pemasangan peredam ini lebih maksimal, supaya dia nempel dan rekat. Kita melakukan pengerjaan itu di door trim untuk di 4 pintu dan 1 pintu bagasi. Itu kita melakukan peredaman di 3 layer peredam, yang layer pertama di bagian dalam, layer kedua di bagian tiang-tiang besinya, dan layer ketiga di bagian door trim yang plastiknya kita memasangkan dengan acoustic foam. Nah, peredaman sendiri kita menggunakan bahan dari Ozora untuk peredaman rubber butilnya, aluminium, itu ketebalan 2 mili, dan kita juga menggunakan layer kedua dengan acoustic foam dari Noise-Kill NK18. Kita juga nggak langsung tempel-tempel aja udah cup, udah kelar gitu, enggak. Jadi kita melakukan roller pada peredaman tersebut supaya dia merekat dan mengikuti bentuk asli dari panel-panel yang ada di mobil tersebut. Dengan peredaman yang sudah full seperti ini, pasti kita dapat meredam suara-suara yang masuk ke dalam atau suara yang keluar atau getaran lebih maksimal. Oke, jadi proses kedua setelah pemasangan peredam pada Honda CR-V ini adalah wiring kabel. Nah, wiring kabel ini pertama-tama gue jelasin dulu nih, sebenarnya sistem apa sih untuk sound system mobil Honda CR-V ini yang kita pakai. Nah, untuk sistem Honda CR-V ini kita menggunakan speaker 3-way dari Audio Circle dan prosesor dari Stack dari Italia. Setelah itu kita juga menggunakan subwoofer Vivaldi 8 inch dengan box port dan monoblock dari Stack juga. Nah, untuk sistem 3-way ini sendiri kita harus menjalurkan kabel-kabel yang sudah kita pilih dengan standar yang tinggi, dan kabel tersebut kita jalur sesuai dengan jalur asli pada mobil sendiri. Perlu digarisbawahi, untuk kabel-kabel yang sudah ada, kabel standar dari mobil tersebut, itu tidak kami potong atau tidak kami lepas. Jadi kita hanya menambah kabel yang sudah kami pilih ini untuk kabel speakernya, jalur asli untuk di door trim, untuk support untuk speaker mid bass tersebut. Dan kami juga menjalurkan kabel untuk naik ke atas dashboard, yang pilar A-nya akan kami bentuk untuk speaker 3-way. Nah, jalur kabel yang untuk naik ke dashboard tersebut ada 2 kabel speaker, yang satu untuk mid-range dan satu lagi untuk tweeter. Nah, prosesor sendiri dan monoblock kita juga menambah jalur kabel untuk grounding dan kabel strum. Kabel strum sendiri kami memakai 2 fuse. Jadi fuse pertama yang terdapat di aki itu kita sesuaikan dengan besarnya kabel yang kita pakai. Untuk kabel yang kita pakai itu kita dari RAM audio untuk kabel strumnya dan kabel grounding. Kabel strumnya kita pakai 4 AWG RAM audio untuk kualitas yang tinggi. Jadi supaya strum yang masuk ke dalam mobil itu lebih lancar dan aman dengan pakai fuse tersebut. Fuse-nya kita support dari MH Labs, itu 100 ampere untuk 4 AWG, dan 8 AWG dari Stinger kita pakai dari Dio Stella Musica. Semua kabel kita bungkus dengan snakeskin. Snakeskin itu apa sih? Snakeskin itu pembungkus kabel untuk mencegah terjadinya goresan-goresan pada kabel tersebut pada saat instalasi.
Kenapa kita takut tergores? Karena plat-plat yang terdapat di dalam mobil tersebut rata-rata itu tingkat ketajamannya lumayan bisa menggores kabel tersebut. Nah, itu kita mencegah terjadinya konslet pada mobil. Tidak juga hanya snake skin saja, kita juga menambahkan yang namanya adhesive cloth tape. Adhesive cloth tape itu untuk di saat karpet dasar pada mobil sudah terpasang, kabel tersebut akan kita naikkan di atas karpet tersebut. Nah, jadi kita bungkus dulu nih dengan si adhesive cloth tape tersebut supaya tidak terlihat perkabelan yang banyak atau ribet kita ngelihatnya kan. Jadi lebih simple semuanya, jadiin satu. Nah, untuk grounding sendiri kita bikin satu dudukan di bawah jok papan dan kiri kanan. Di kiri kita ada dari groundingnya dan strumnya dengan prosesor samping-sampingan, dan yang si monoblok di sebelah kanan posisi supir driver kita taruh di situ dengan dudukan juga supaya rigid dan tidak goyang-goyang. Kenapa kita taruh di bawah jok nih? Kalau kita lebih sering menginstal mobil-mobil untuk yang sistemnya simple, jadi kita pakai audio yang bagus, ibarat kata kualitasnya kontes nih, tapi kita menghemat semua kompartemen yang ada di dalam mobil. Nah, jadi kita taruh semuanya tidak terlihat kasat mata di bawah jok, hanya ada subwoofer di bagasi, tapi suaranya bisa jauh lebih bagus. Setelah semua proses wiring telah selesai, kita akan memasangkan part-part yang tadi yang dinamakan prosesor dan monoblok dan ground block. Kita pasangkan dulu semuanya, terjalur rapi dan sudah aman, baru kita bisa naikkan jok kembali ke tempat seperti semula. Nah, pada saat kembalikan jok seperti semula, kita akan mengukur juga dari jarak ketinggian jok dengan si barang-barang yang kita taruh di bawah tersebut, apakah mentok atau tidak, karena jok untuk mobil Honda CR-V ini bisa naik turun dan maju mundur lumayan banyak ya. Jadi nanti kita bisa lihat juga nih, mentok atau enggak, aman atau enggak, dan dia kompartemennya cukup atau enggak. Oke, pada proses ketiga ini setelah kita penjaluran wiring dan untuk perapihan sudah kita rapihkan, kita lanjut masuk ke proses bikin pilar A. Pilar A ini akan kita custom untuk dudukan sebagai mid-range dan tweeter. Untuk mid-range sendiri, kita menggunakan housing tambahan supaya kiri kanan ini memiliki dimensi yang sama. Nah, dari proses pilar ini, kita menggunakan resin dan dempul nih, supaya bisa menghaluskan dan membentuk sesuai yang kita inginkan. Dan kita nggak hanya bikin pilar untuk dudukan saja, kita ukur untuk dari derajatnya, dari ukurannya, ketinggiannya, semua yang kita ukur ini itu mengikuti aturan atau rules dari kompetisi EMA sendiri. Jadi standarnya udah internasional nih untuk pengukuran dari speaker-speaker tersebut. Dan untuk pemasangan pilar tersebut, nanti kita menggunakan pilar bawaan mobil supaya di saat mobil-mobil yang memiliki airbag itu tetap berfungsi seperti semula. Jadi kita nggak yang mengurangi fungsi dari mobil tersebut, justru kita menambah kenyamanan dari mobil tersebut. Selain pilar, kita juga bikin dudukan untuk bagasi belakang. Kenapa kita bikin dudukan untuk bagasi belakang? Nah, kita kan akan memasangkan si subwoofer yang sudah ada boxnya ini di bagian belakang bagasi. Kenapa kita bikin? Supaya kita bisa bikin dudukan yang harus kita skrup ke bawah dudukan bagasi tersebut. Kalau kita pakai dudukan asli mobil bisa atau enggak? Sebenarnya bisa. Cuman kalau kita pakai dudukan yang asli mobil, itu akan merusak barang yang ada di dalam mobil tersebut pada standarnya. Jadi kita bikin aja, kita ukur sesuai dengan ukuran mobil tersebut supaya di saat nantinya mobil mau distandarin atau mau dijual, itu bisa kita standarin tanpa merusak apapun. Nah, untuk proses keempat dari pengerjaan Honda CR-V ini, setelah kita selesaikan untuk pengerjaan pilar A untuk penempatan di bagasi, pilar A ini kita bungkus dengan jahit bahan MBTEK, dan juga untuk bagasi kita bungkus dengan bahan bludru supaya tidak menimbulkan suara-suara yang mengganggu pada saat nanti proses finishing. Proses finishing itu apa sih? Proses finishing itu nantinya ada tuning awal untuk cut frekuensi supaya kita nyalain terus nih si speaker dan perangkat-perangkat yang sudah kita pasang nanti. Itu fungsinya supaya si speaker bisa break in dan bahannya jadi lemas. Nah, nanti setelah dia lemas baru kita tuning ulang lagi. Nah,
Jadi setelah perangkat pendukung sudah kita pasang semua, seperti peredam, seperti wiring, prosesor, dari monoblock juga, sekarang kita tinggal pasang perangkat utamanya yaitu speaker. Nah, speaker mid bass ini akan kita pasang di bagian pintu mobil, door trim. Kita pasang di situ dan kita kasih grill. Kasih grill untuk apa? Supaya nantinya saat kita nyetir, berkendara, supaya nggak kesenggol oleh kaki kita. Nah, habis itu kita pemasangan mid-range dan tweeternya di pilar yang tadi kita sudah bikin nih. Pilar ini sendiri yang kita bikin, yang sudah kita ukur, itu sudah kita ukur supaya tidak menghalangi atau mengganggu kita saat nyetir. Jadi, kita nggak menambah blind spot nih pada mobil ini. Jadi, kita tetap bisa menyetir dengan nyaman dan juga aman juga ya. Setelah mobil ini siap, kita udah persiapkan segala macamnya dari awal, pengerjaannya, kita tuning juga. Nah, ini tinggal kita ikutkan ke kompetisi yang akan diadakan nanti di tanggal 20-21 Agustus di Gaikindo Gias ISBSD, diadakan oleh EMA Indonesia. Apakah kita bisa membawa mobil ini menjadi juara ataupun dapat piala dengan proses instalasi yang simple dan bisa kita pakai sehari-hari. Setelah pemasangan semuanya, bisa kita lihat semuanya kembali seperti semula, normal, dan penambahan speaker, penambahan audio seperti subwoofer di bagasi tidak akan mengurangi kompartemen yang ibaratkan kita mau bawa barang dalam mobil atau kita fungsikan sebagai mobil seharian kita. Jadi sekian video dari kita untuk kali ini. Nantikan video selanjutnya untuk review produk. Nanti akan kita buatkan satu video untuk menjelaskan spesifikasi dari produk tersebut dan kenapa saya pilih barang itu untuk di mobil Honda CR-V ini, dan kita ikutkan kompetisi di acara nanti. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita.